Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi kita semua. Bagi yang kami hormatin, Bapak Kepala Biro, yang kami hormatin, Widya Suara kami, pengampu PJJ Multimedia Pembelajaran Angkatan 9 dan 10, Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu ya di tatap muka mulai Zoom meeting ini dengan Bapak Kepala Biro. Baik, mohon izin Bapak Kepala Biro, saya membacakan kurikulum vitae Bapak dulu. Ya, silakan Mas. Nama beliau Ahmad Fauzin SAG MSI. Jabatan beliau Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Pendidikan beliau S1 IAIN Wali Songo Fakultas Dakwah, S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas di Ponorogo. Ya, pengalaman jabatan beliau cukup banyak ya. Saya bacakan dua yang terakhir. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Wali Songo Semarang dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Baik, demikian kurikulum vitae singkat Bapak Kepala Biro. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Bapak Kepala Biro. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mas Hadi. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, salam Pancasila, dan sehat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ada yang bocor Mas Hadi, nanti tolong di ini ya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa secara Zoom-iyah ya. Pertemuan secara daring, dan ini memang ekses dari pandemi COVID-19 membuat kita semakin cerdas bagaimana pertemuan tetap berjalan dan bisa berlangsung dengan baik. Dan sebenarnya kalau sudah produk teknologi ya, ini media pembelajaran yang sudah kita miliki saat ini semakin murah meriah gitu. Jadi kita tidak butuh pembiayaan tempat lokasi yang banyak. Saya yakin Bapak Ibu ketika mengikuti acara kegiatan daring itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang santai mungkin, ada yang di depan komputer, atau ini kalau pelatihan ini semuanya berada di kelas ya Bapak Ibu ya? Di ruangan atau di masing-masing rumah ini, Mas Hadi? Di masing-masing rumah ya? Wah, iya kalau di masing-masing rumah biar ini variatif ya. Variatif. Di kelas Pak. Ini yang luar biasa. Jadi sekolah, Pak. Ada di sekolah ya Bapak Ibu ya, biasa. Ya, di sekolah Pak. Yang kedua, sholawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih bisa berjumpa kembali dengan Balai Diklat Denpasar ya, BDK Denpasar ini. Terima kasih. Kemarin sebenarnya kita hari Jumat, tapi kebetulan pada saat jam yang sama kami menerima petugas media center haji yang kembali dari Tanah Suci. Ada sekitar 56 orang yang kembali ke tanah air mereka. Kemudian diterima, saya bersama dengan Pak Dirjen PHU menerima mereka di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Internasional Kedatangan.
Sehingga saya minta ke Mas Zen untuk dijadwal ulang. Kalau misalnya tidak dijadwal ulang harus hari Jumat, cari narsum yang lain yang memungkinkan gitu. Ternyata Mas Zen udah hari Sabtu tidak apa-apa. Ini jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, di hari libur dan di hari aktif bersama dengan siswa-siswi, justru Bapak Ibu melakukan Zoom bersama. Saya kira nanti karena ini adalah model pembelajaran orang dewasa, pedagogik ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti apa yang menjadi ide, gagasan, pemikiran dalam apa yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan interupsi dan bisa diskusi. Kita intinya adalah diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah langsung angkatan yang 56 ya sama 57 ya. Angkat Mas Hadi, angkatan 9-10. Angkatan 9 dan 10, Bapak. Ya. Mas Hadi, ini kita nanti sampai jam berapa Mas Hadi? Nah, kita monggo menyesuaikan Bapak. Ya, oke deh. Saya mau minta Bapak Ibu untuk memegang HP-nya masing-masing. Sudah dipegang HP-nya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Saya minta Bapak Ibu melihat kontak ya, kontak diklik. Di telepon ya, buka keypad ya, telepon ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu supaya melihat berapa jumlah kontak yang ada di dalam handphone Bapak Ibu. 415, Pak. 415 kontak dengan nomor telepon ya. Ya. Terus ada lagi yang lain? 507 kontak. Saya 1292, Pak. 1200 terus. 915, Pak. 900 terus. 507, Pak. 507 terus. 1890. 1800. 231, Pak. 991. 948. 948. 5097. Ada yang 5097 ya. Ada lagi yang lain? 860. 160. Ya, tadi yang 5000 siapa? Ada lagi yang lain di atas? Pak Jamal, Pak. Jamal dari Lombok Timur. Ya. Ya, ini. Bapak Ibu, kenapa saya menanyakan tentang terkait dengan berapa sih jumlah nomor kontak Bapak Ibu? Ada yang paling di atas ini dari Mas Jamal nih, 5000. Berapa Mas Jamal? 5097. 5000. Karena begini Pak, mungkin itu karena masuknya setiap tahun itu kan 400, saya input nomor kontak yang siswa baru daftar di mana 743, Pak. Bapak Ibu, yang ini punya Pak Jamal sudah 5.000-an lebih nih. Ini berarti menunjukkan bahwa kita akan masuk ke tema kita bahwa moderasi beragama dan pembangunan nasional. Di sini kita ada yang namanya yang terkait dengan DNA ya Pak. DNA itu yang pertama device. Device itu adalah alat ya. Alat. Bapak Ibu, kita itu bangsa Indonesia, penduduknya itu ada sekitar 274 juta. Ya, 274 juta. Dan dari 274 juta penduduk kita itu dari Sabang sampai Merauke, itu 303 juta memiliki Android atau iOS. Ya, jadi Bapak Ibu, satu orang berarti minimal memiliki device atau alat komunikasi berupa handphone ini minimal 1. Bapak Ibu ada yang lebih dari 1? Ada. 2. Saya cukup 1. Yang lebih dari 1 siapa coba? Ada berapa orang? 2. Sebenarnya kalau saya offline ketemu enak ini, saya langsung pakai pakai text metric, nanti bisa dilihat berapa yang device-nya lebih dari 1, berapa yang hanya 1, itu nanti bisa kelihatan. Jadi Bapak Ibu, dari Bapak Ibu ini sudah kelihatan bahwa ternyata penguasaan terhadap atau kepemilikan terhadap
handphone atau device yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu paling tidak satu orang memiliki 2. Itu artinya Bapak Ibu dari 274 juta penduduk Indonesia ini 303 juta sudah memiliki Android. Itu berarti satu orang yang baru lahir itu sudah punya berupa peralatan device, peralatan komunikasi gitu. Jadi 274 tak terkecuali itu yang baru lahir ataupun yang sudah kakek nenek itu mempunyai device. Ya, ini kalau kita melihat komposisi jumlah yang memiliki device itu adalah 303 juta. Ini dengan jumlah penduduk 274 juta. Ini menunjukkan bahwa alat ini yang kita pegang ini adalah minimal satu orang memiliki satu device. Bahkan ada yang lebih, ternyata tadi juga ada yang 2 device atau 2 peralatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa sih yang menjadi kegundahan kita dari 303 juta penduduk kita memiliki device itu, ternyata Bapak Ibu kita lihat di belakang di sini bahwa Indonesia ya, Indonesia itu dalam menggunakan internet ya, menggunakan internet dari 202,6 juta orang ya yang menggunakan internet ya. Itu sebesar 73,7%. Jadi masyarakat kita itu sudah di atas 50% mereka sudah menggunakan internet. Ini Indonesia. Dan bahkan orang Indonesia itu lebih lama menggunakan internet dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Vietnam, Malaysia itu paling 1 hari 6 jam. Kita lebih dari 6 jam. Jadi bahkan ada yang 10 jam, bahkan 12 jam. Kita lihat, kita menggunakan atau memanfaatkan alat ini bisa dari mulai mau tidur, kemudian bangun tidur, ya sehingga kita menggunakan alat ini lebih dari 8 jam setiap hari pemanfaatan internet kita. Ini yang saya share kelihatan ya Bapak Ibu ya. Halo. Kelihatan Bapak? Ya. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nanti materi bisa saya share ya. Sudah saya kirim ke Mas Zen, Mas Zeni ya. Nanti Mas Hadi bisa di-share ke teman-teman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, network ya. Yang kedua adalah network DNA. Yang kedua adalah network. Network itu jejaring. Yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, berapa sih jumlah nomor handphone yang ada di dalam handphone Bapak Ibu yang terekam dalam akun Bapak Ibu, akun Google ataupun akun yang lain yang tersimpan di dalam phonebook Bapak Ibu. Nah, itu ternyata dari sekian teman-teman Bapak Ibu ada sekitar yang 500, 400, 900, kemudian 1.200, ada yang 1.500, kemudian ada yang 5.000. Punya saya aja cuma 6.700, nggak ada 7.000 gitu. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu artinya di sini jejaring termasuk di dalamnya adalah bagaimana nomor handphone yang ada di dalam akun Bapak Ibu itu jumlahnya lebih masif. Artinya ketika Bapak Ibu memblasting informasi, kemudian mengamplifikasi kepada seluruh friend atau kepada teman yang ada di dalam phonebook Bapak Ibu, itu sekali klik sudah, misalnya kalau teman seperti Pak Jamal ada 5.000, sudah 5.000 orang itu mendapatkan atau menerima informasi yang sumbernya dari kita. Ini seluruh peserta dari Kementerian Agama juga ya, Bapak Ibu ya, semuanya ya. Iya. Iya, Pak. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, jejaring network ya, Bapak Ibu adalah sebagai ujung tombak yang ada di grassroots masyarakat sebagai Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang harus care terhadap sekitar lingkungan kita terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, di mana fungsi
Kementerian Agama adalah di situ ada fungsi keagamaan dan fungsi pendidikan keagamaan. Jadi Bapak Ibu misalnya nih terkait ada Az-Zaitun, itu jangan terus kemudian kita antipatif, kemudian acuh tak acuh. Jadi kita cari informasi apa sih Az-Zaitun itu seperti apa. Sehingga pada saat di mana Bapak Ibu berdiskusi dengan warga sekitar, di lingkungan sekitar, itu ketika ada yang berbicara obrolan ringan, ngopi tentang ada yang berpendapat bagaimana sih Az-Zaitun. Nah itulah Bapak Ibu sebagai ujung tombak yang ada di lingkungan sekitarnya, sebagai tangan panjang dari Kementerian Agama bisa memberikan informasi yang tepat dan yang benar. Nah, ini jejaring. Jadi jejaring Bapak Ibu itu penting karena apa? Sekarang dengan kalau dulu jargon dari media cetak atau media mainstream itu sekarang terjadi, besok tersaji. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang Bapak Ibu, sekarang terjadi, sekarang pula tersaji. Ini kan sehingga butuh respon cepat. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, sekarang Bapak Ibu melihat sesuatu kejadian, maka sekarang pula akan tersaji ke seluruh, yaitu apa? Di platform media sosial. Platform media sosial itu baik berupa WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, atau Twitter, atau YouTube, atau TikTok, dan seterusnya platform-platform media sosial. Dan itu kita pertama kita sebagai kameramen, sebagai jurnalis, sebagai reporter, sebagai penulis berita, sebagai redaksi, sebagai PJ-nya penanggung jawab, sebagai pimpinan umumnya, itu era sekarang, ya, era milenial. Maka ini kenapa saya tarik ke penguasaan perkembangan informasi dan teknologi, apa sih kaitannya dengan moderasi beragama? Ini adalah nanti kita akan masuk kepada sejauh mana gagasan atau ide tentang penguatan moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia, ya, kalau tidak memanfaatkan produk-produk teknologi untuk memblasting informasi atau konten terkait dengan moderasi beragama, ini tidak akan bisa tersebar secara masif dan tersebar secara cepat, ya, kalau tidak menggunakan platform media sosial tersebut. Nah, media sosial itu lingkupnya adalah terkait dengan network jejaring. Jadi jaringan. Jadi Bapak Ibu, komunitas-komunitas yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap lembaga kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi kontributor dalam memberikan manfaat terhadap penciptaan situasi dan kondisi negara yang jauh lebih harmonis, yang lebih damai, kemudian persatuan-kesatuan tetap utuh, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah dibangun oleh founding father kita. Kita tinggal bagaimana merawat dengan aspek atau pendekatan di bidang agama dan pendidikan keagamaan. Ini jejaring. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita punya device, kemudian kita jejaringnya sudah kita kuasai, maka yang berikutnya adalah application. Jadi aplikasi yang sudah dibangun itu, software yang sudah ada itu dengan basis Bapak Ibu, ya, terkait dengan basis aplikasi ini, kita Kementerian Agama juga sudah memiliki namanya Pusaka Super App, ya, Pusaka Super App. Jadi yang sekarang akan kita bangun versi yang kedua. Versi yang kedua itu sudah nanti dalam dataran operasional dan fungsional, di mana layanan prioritas pertama adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan halal, sertifikasi halal. Kemudian dengan nikah, dan yang ketiga adalah haji. 3 elemen ini nanti yang akan masuk pertama kali di Pusaka Super App di versi kedua. Jadi nanti Bapak Ibu, putra-putrinya atau anak cucunya itu ketika akan mendaftar menikah, itu menggunakan Pusaka Super App, selanjutnya langsung membuat
penjadwalan dengan kantor urusan agama di tempat atau di lokasinya masing-masing, nanti dilakukan pernikahan kapan, di mana, itu nanti proses melaluinya Pusaka Super App. Jadi itulah aplikasi. Aplikasi itu adalah sebagai softwarenya bagaimana jejaring itu dan alat itu bisa berfungsi. Alat kalau tidak ada aplikasinya, tidak ada softwarenya, tidak akan bisa berfungsi. Demikian pula kalau alat kita tidak terjaring atau tidak terkonekkan dengan internet, kemudian tidak terkonekkan dengan lingkungan sekitar, dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, juga tidak akan ada maslahah amahnya atau kemanfaatan yang lebih umum. Ini kita buka dulu dengan konsep bagaimana DNA itu bisa menjadi inspirasi kita, bisa menjadi ruh atau jiwa kita sebagai api yang membakar kita, supaya bagaimana kita dalam pengelolaan device itu bisa memiliki kemanfaatan yang luar biasa kepada kita sendiri dan kepada keluarga dan lingkungan kita, sekitar kita. Dalam tahun 2022 akhir, Kementerian Kominfo melakukan survei terhadap penggunaan internet atau penggunaan media sosial. Salah satu yang menjadi titik tekan atau kategori survei tersebut adalah bagaimana menggunakan digital ethics, ya, digital ethics. Digital ethics itu adalah bagaimana seseorang menggunakan alat tersebut, device, network, aplikasi, ya tadi, digunakan dan dimanfaatkan secara baik. Jadi etik ya, itu ada nilai-nilai etika di situ. Bagaimana dia jari jemarinya menulis, membuat teks, membuat konten, baik konten di platform media sosial yang lain ataupun status atau update status Bapak Ibu dalam tulisannya itu akan termonitoring dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan WhatsApp ini, itu akan dimonitoring melalui alat atau melalui tool seperti Brand24 atau Drone Emprit atau beberapa tool lain yang itu dilakukan sebagai alat untuk mengukur tingkat seseorang menggunakan platform media sosial. Misalnya di WhatsApp, itu bisa dilihat kata-kata misalnya yang trending, itu akan terlihat Bapak Ibu, itu dengan tool seperti Brand24 atau Drone Emprit itu ya. Berapa sih survei yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo yang bekerjasama dengan Kata Data itu? Itu kita ternyata paling buruk ya, istilahnya dalam menggunakan kata-kata yang kasar ya. Kata-kata kasar. Jadi netizen kita Bapak Ibu, itu ketika kita misalnya memblasting atau menginformasikan terkait dengan apa berita, itu netizen akan memberikan komen yang bermacam-macam. Dan macam-macam komen netizen kita itu Bapak Ibu, dan itu umurnya antara sekitar 22 tahun ke bawah. Jadi 22 tahun sampai kepada 13 tahun mereka memberikan komentar. Di mana komentarnya itu Bapak Ibu, kita mengelus dada. Jadi istilahnya apa? Yang dikomentari oleh netizen itu kata-katanya itu sudah sangat tidak manusiawi. Jadi Indonesia netizennya terkenal dengan selalu memberikan judgement, vonis, kemudian kata-kata yang kasar ya yang kurang etis. Ya, contohnya banyak, seperti yang kemarin ya Bapak Ibu, ada seorang guru dari Sulawesi pernah mendengar beritanya bahwa guru tersebut memberikan komentar di dalam videonya Atta Halilintar ya sama anaknya siapa itu Aurel ya, istrinya, itu kan anaknya terus dikomentari Down syndrome atau anak ginilah itu. Nah ini kan
sesuatu yang menyebabkan ujaran kebencian terhadap orang yang menerima informasi itu. Nah, ini kemudian akhirnya ternyata dikasuskan peristiwa itu. Pernah dengar ya, Bapak Ibu ya? Anaknya Atta Halilintar, YouTuber. Iya, pernah, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Bu, Bapak, yang memberikan komentar-komentar sesuatu yang membuat ujaran kebencian itu tidak melulu dari umur 22 tahun ke bawah. Ternyata seorang guru, Bapak Ibu, dan itu suaminya polisi. Seorang guru ya, sebagai pendidik malah justru memberikan komentar-komentar yang sebenarnya itu tidak perlu disampaikan. Nah, karena kita menulis dan menyampaikan dalam pemberitaan itu ada metadatanya. Kita ketika menulis di media sosial, Bapak Ibu, di platform media sosial, baik Bapak Ibu sudah menghapusnya ataupun tulisannya itu ditaruh di mana, itu masih tetap ada rekam jejaknya, jadi bisa dipanggil kembali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah menulis di WhatsApp ya, walaupun sudah dihapus, itu masih bisa dikembalikan. Jadi recycle bin-nya itu masih bisa ditarik kembali. Jadi oleh karena itu kita semestinya sebagai orang pertama dari Kementerian Agama, kemudian sebagai apalagi di sini sebagai ASN, harus bisa memanfaatkan dan menggunakan device ya, jejaring dan aplikasi yang ada di dalam platform digital kita itu, bagaimana kita menggunakannya secara etis. Nah, penggunaan secara etis ini bagian dari bagaimana kita memiliki kesadaran diri terhadap penggunaan penguatan moderasi beragama. Nah, ini baru yang pertama. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Yang kedua, tadi kita sudah DNA ya, Bapak Ibu, DNA, Device, Network, Application. Nah, di mana di situ kemudian ada instrumen survei penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, ya, salah satunya adalah digital etik itu. Berikutnya ketika kita sudah ke SKA adalah bagaimana knowledge ya, knowledge dalam pengetahuan menggunakan alat device. Bapak Ibu apakah dalam menggunakan device alat handphone ini yang paling sering digunakan apa? Untuk apa handphone Bapak Ibu? Untuk komunikasi dengan sesama. Untuk komunikasi WA, Untuk YouTube, menampilkan Facebook, karya-karya. WA, Pak. Ya, dalam konteks Nambah pengalaman lewat YouTube. ya, WA dalam konteks komunikasi itu betul, berarti semuanya memakai ya. Kemudian yang paling sering platform yang dipakai apa? WhatsApp ya. WhatsApp. Ya. WhatsApp. WhatsApp itulah yang paling dominan di negara kita di Indonesia. Ya. Jadi software WhatsApp itu kita nggak usah menanyakan itu dari Amerika atau tidak ya. Artinya bahwa kita menggunakan WhatsApp itu Bapak Ibu, itu setiap hari lebih dominan dibanding dengan menggunakan device ini untuk yang lain. Dan dalam penelitian Kominfo tadi yang kata data itu kita penggunaan WhatsApp kita itu sekitar 82%, Pak. Bapak Ibu, 82%. Kemudian yang kedua baru Facebook, Bu. Facebook. Kemudian yang tiga Instagram. Bapak Ibu sudah punya Instagram? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Yang angkatan tua nggak punya Instagram. Sudah punya Twitter? Terhapus. Sudah, Mbak. Ya. Ini menunjukkan bahwa semakin ke akhir-akhir ini adalah kita tadi DNA ya, device, kemudian network, kemudian application. Berikutnya adalah yang kedua
SKA. Yang pertama skill, ya. Skill itu keterampilan, Bapak Ibu. Keterampilan itu bisa dilakukan dan bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Jadi Bapak Ibu dalam menggunakan device ini harus memiliki keterampilan, sehingga tidak sekedar alat ini hanya dipakai untuk WhatsApp saja, atau hanya untuk melihat YouTube saja, atau hanya untuk dipakai kegiatan-kegiatan yang sekedar kita untuk menjadi konsumen, ya. Jadikan alat ini sebagai juga sumber untuk bagaimana media pembelajaran Bapak Ibu di dalam sekolah, di mana saja, itu bisa dipakai untuk media pembelajaran dan lain-lain. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, knowledge, pengetahuan. Pengetahuan juga bisa dipelajari Bapak Ibu. Pengetahuan itu bisa dikembangkan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka dia akan masuk ke lembaga-lembaga pendidikan untuk peningkatan pengetahuan. Kemudian masuk ada di komunitas-komunitas, masuk kemudian ada di grup-grup kecil. Untuk apa? Untuk peningkatan pengetahuan. Pengetahuan yang terkait dengan hal-hal macam-macam, terkait dengan pengetahuan keagamaan, pengetahuan teknologi, pengetahuan tentang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah attitude. Attitude itu adalah sikap. Nah, sikap ini kan yang dipelajari ini, karakter building. Jadi ketika kita ada di lembaga-lembaga pendidikan, bagaimana membangun anak-anak yang memiliki karakter, memiliki akhlak mulia. Nah, akhlak atau attitude itu dibangun tidak seperti skill dan knowledge yang bisa dipelajari, yang bisa didalami, yang bisa dilakukan orang dengan melalui proses pembelajaran. Artinya apa? Attitude itu berarti adalah akhlak keteladanan. Jadi akhlak. Makanya akhlak itu yang utama gitu. Dalam proses pemilihan seseorang untuk menjadi karyawan, untuk menjadi pegawai di suatu tempat, di dalam lembaga baik instansi pemerintah maupun yang swasta, itu skill, knowledge itu betul, itu dibutuhkan. Tetapi pada saat dalam komposisi skema yang memiliki skill dan knowledge yang kita sudah terstandarnya sama, maka yang paling utama adalah attitude atau sikap atau akhlak. Saya kira Bapak Ibu sepakat ya bahwa akhlak adalah sesuatu yang paling dominan yang harus dimiliki oleh seluruh personal, oleh seluruh individu masyarakat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, Pak. Makanya ada, kalau dalam Islam ada ini ya, apa namanya, innama bu'itsu liutamima Mina makarimal akhlak. apa semua ini yang ini, mohon maaf, ini Bapak Ibu ini peserta dari para guru ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dari guru. Guru di Iya, NTB Pak. sama di ini ya, Bali ya. Pak. Iya. Ini kalau daring, kalau luring enak ini di Denpasar Iya, atau di Pak. Iya, Pak. Iya, itu gini Bu, saya ceritain. Komputer itu juga butuh namanya refresh ya, refresh itu berarti supaya kondisi jiwa fisik kita juga kembali seperti semula, refresh, segar gitu. Komputer aja mesin butuh refresh. Ya, masa manusia yang hidup masa nggak butuh. Sebenarnya refreshing itu Bapak Ibu, ini saya kasih tahu nih ya. Munculnya refreshing itu adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan jelas itu. Jadi pada saat Nabi kemudian pamannya meninggal, istrinya Khadijah meninggal, kemudian wahyu nggak turun-turun. Akhirnya setelah itu beberapa hari barulah Allah Tuhan mengajak Nabi jalan-jalan sampai ke Sidrah Al-Muntaha, langit 7. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah, ya harus ada refreshing, jangan penat. Kalau libur ya refreshing. Kami bisa diklat ke Denpasar, Pak. Nah itu Bu. Iya, benar Pak, libur.
Yang dari ke NTB Denpasar, ke Denpasar, biar yang kami Denpasar. jalan-jalan, Pak. Bilang kami ke Denpasar, Pak. Dari NTT ke Denpasar juga, Pak. Iya, Pak. Tapi alasan dana ini yang menghambat. Iya, Bapak Ibu ya, terkait dengan ini semuanya, kita kembali ke komputer, kita ke tema utama kita, jadi penguatan moderasi beragama dan pembangunan nasional. Ya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa pengguna internet di Indonesia 202,6 juta orang dari populasi penduduk sebesar 275 juta. Ya. Jadi 73,7% masyarakat kita itu sudah menggunakan internet. Bapak Ibu setiap bulan mesti menggunakan data kuota ya. Ya, data kuota. Ada yang nilainya setiap bulan 500.000? Iya, ada, Pak. Pakai wifi dan data juga, Pak. Wifi dan data. 100.000, Pak, saya 1 bulan. 1 bulan yang untuk datanya 100.000 ya. Kemudian di rumah pakai wifi sekitar 300. Wifi Ya. 400. Ini Bu Lucia ini dari NTB atau dari mana nih? Bali? Dari NTT. Dari NTT, Pak. Dari Oh, Flores NTT. Timur, Larantuka. Ya. Oh iya, kemarin saya barusan rapat dengan Kementerian Marves untuk penguatan wisata religi di Labuan Jabo. Iya, iya. Labuan Bajo. Wisata Labuan religi. Bajo. Kemudian Mas Zen, jangan tertawa Mas, ini saya belum ke sana soalnya Mas. Masya Allah. Masa ini jenengan bukan keliling Indonesia itu loh. Belum. Kalau keliling ke Oh, ya. Indonesia sudah. Sekali-sekali ke Larantuka, Labuan Bajo, Ya. Pak. Oh iya, kemudian Sama silaturahmi ke sana nanti. Ya, kemarin yang dibahas itu terkait dengan pengelolaan Borobudur juga, itu yang di Jawa Tengah, kemudian yang di Toba itu di Medan ya. Ya, kita kembali ya Bapak Ibu ya. Iya. Apa sih sebenarnya Bu internet itu? Internet itu kan connecting kita secara digital ya. Jadi semua informasi, semua kegiatan kita itu termetaverse itu. Jadi istilahnya itu ada metadata di situ, kemudian secara web ya kita berkomunikasi. Sebenarnya dunia hoax ya Bapak Ibu, hoax ya. Hoax itu berita bohong, ujaran-ujaran yang tidak sesuai. Itu sebenarnya sudah sering terjadi. Bapak Ibu ketika makan di kantin bersama mesti ada obrolan-obrolan hoax, ya kan? Obrolan-obrolan yang sekedar guruan, sekedar candaan gitu. Itu kan hoax, Pak, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menuliskan hoax di internet atau di media platform Bapak Ibu, itu akan tersimpan dalam, kalau di web ya berarti di storage-nya itu, ya. Kemudian kalau di media sosial ya di platformnya, di vendornya, kalau di WhatsApp ya yang memiliki WhatsApp itu sendiri, maka tulisan-tulisan teks-teks yang tadi seperti yang saya sebutkan, itu secara metadata tersimpan Bapak Ibu. Semuanya tersimpan. Maka kita yang pertama adalah bagaimana digital etik itu bisa menjadikan, menginspirasi atau menjadi kerangka acuan kita dalam kita berinternet atau menggunakan digital. Penggunaan jaringan internet atau WhatsApp ini Bapak Ibu 308 jam per bulan. Coba Bapak Ibu 308 jam. Satu hari itu ada 24 jam. Ya. 24 kali 30 berapa Bu? Kan satu hari ada 24 jam. 24 jam. Satu hari 24 jam. Terus kali 1 bulan berarti kali 30. 30 hari. Ya, 720 jam. 720 dikurangi 308 berapa? 412 jam itu yang tidak dipakai untuk untuk penggunaan WhatsApp, Bu. Jadi Bapak Ibu 720 jam. Betul. Jadi Bapak Ibu dalam waktu 1 bulan itu menggunakan WhatsApp hampir separuhnya Bapak Ibu. Karena dalam 1 bulan itu ada 700 tadi berapa? Ada 720 ya, ada 720 jam dalam 1 bulan itu digunakan
untuk menggunakan WhatsApp, Bapak Ibu nih ya, menggunakan WhatsApp itu 308 jam. Ya. Jadi dalam 1 bulan hampir 15 hari dipakai untuk menggunakan WhatsApp. Kemudian YouTube 259 jam. Kemudian Facebook dan Instagram 170 jam. Nah, TikTok ini Bapak Ibu 138 jam dan Twitter 81 jam. Jadi yang paling banyak nomor 1, nomor wahid adalah di WhatsApp 308 jam. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, setiap hari yang pertama setelah bangun dari tidur atau mau tidur adalah menggunakan device atau alat atau handphone kita, maka yang dibuka adalah WhatsApp. Ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penelitian ini enggak keliru ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, WhatsApp menjadi platform yang paling populer ya. WhatsApp yang paling populer 88,7%, ya, nomor wahid juga ini. Kemudian Instagram 84,8%, Facebook 81,3% dan TikTok 63,1%, Twitter paling belakangan. Dengan durasi penggunaan 8 jam 52 menit per hari. Jadi Bapak Ibu dalam 1 hari 24 jam, 8 jam 52 menit atau hampir 9 jam dipakai untuk menggunakan platform yang tadi sudah disebutkan. Yang paling populer adalah digunakan untuk WhatsApp. Jadi 8 jam 52 menit per hari. Artinya hampir 9 jam. Itu mengalahkan negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam, Malaysia, Singapura gitu. Jadi Indonesia nomor 1 dalam penggunaan internet dan penggunaan WhatsApp. Kemudian penggunaan media sosial untuk melihat atau mencari isu apa yang sedang menjadi perbincangan. Nah, ini adalah media yang dilakukan oleh kita itu sering dipakai untuk bagaimana mencari perbincangan isu-isu yang ada. Yang tadi kita lihat dengan monitoring menggunakan Brand 24 atau menggunakan drone emprit gitu ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Pengaruh utama dan penguatan moderasi beragama secara masif dilakukan melalui media dan media sosial. Nah, ini tadi. Kita tadi kerangkanya adalah platformnya adalah media sosial, kemudian ada device, network, ya, kemudian aplikasi, ya, kemudian skill. Kalau pegadaian kan slogannya beda lagi Bu ya? Ya. Oh, ada pegadaian juga ini Pak Enda ini. Intermezzo. Iya. Jadi platform-platform tadi ya ada skill, knowledge, kemudian attitude itu semuanya Bapak Ibu itu menjadi masif yang dilakukan untuk penguatan di moderasi beragama yang menjadi platform program strategis Kementerian Agama. Ya. Itu penguatan moderasi beragama itu menjadi program strategis dan masuk 7 program strategis dan itu masuk kepada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang sampai tahun 2024 harus sudah terimplementasi dengan baik. Dan ini Bapak Ibu ketika tadi sudah saya sampaikan bagaimana penggunaan media-media platform itu untuk media pembelajaran ya, mestinya memang sekarang itu era tadi saya sampaikan bahwa hoax itu terjadi sebenarnya ketika kita di warung kopi, kemudian kita berada di makan bersama dengan kawan, itu selalu ada ujaran-ujaran tentang bagaimana hoax itu tersebar. Tetapi hoax yang tadi sudah saya sebutkan ketika sudah tertulis dalam sebuah media sosial atau platform kita yang kita miliki, itu menjadi metadata yang tersimpan sedemikian rupa dan itu nanti akan terkait dengan undang-undang transaksi elektronik gitu ya. Jadi kalau sudah masuk Bapak Ibu ketika ngobrol di warung kopi nih misalnya ya di warung kopi Bapak Ibu misalnya ngobrol si A itu begini, si A itu orangnya pecundang gitu. Nah, ketika Bapak Ibu langsung di situ di platform media sosialnya mungkin misalnya seperti di WhatsApp, di statusnya atau di IG-nya Bapak Ibu menulis menunjuk seseorang pecundang begini-begini, ketika sudah tertulis itu menjadi alat sebagai
produk untuk ketika orang akan terjadi transaksi elektronik, maka harus hati-hati. Kita masuk ke materi utamanya adalah mengapa sih moderasi beragama yang menjadikan kita perlunya moderasi beragama itu sebenarnya apa? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan misalnya negara kita itu sulit untuk disatukan atau dipadukan? Ataukah karena kondisi sosial budaya kita yang sudah berubah? Atau karena penguasaan informasi dan teknologi masyarakat kita yang belum secara masif penguasaannya? Atau ada hal secara ekonomi atau budaya lain? Nah, maka di sini moderasi beragama itu muncul sebagai sebuah media atau sebuah terobosan untuk bagaimana penguatan dalam bersikap dan berperilaku orang-orang yang beragama di negara kita itu bisa mencerminkan suasana keharmonisan, anti kekerasan, kemudian menerima budaya lokal, kemudian komitmen terhadap kebangsaan. Jadi 4 instrumen inilah yang menjadi pokok utama atau 4 pilar tiang yang menjadikan moderasi beragama itu bisa terwujud. Kondisi aktual politik, hukum, dan keamanan, politisasi agama menjadi trennya. Coba ini Bapak Ibu, jangan sampai terjadi masjid, gereja, atau pura, atau vihara dipakai untuk menyampaikan kampanye politik. Ya. Jadi politik identitas. Jadi politisasi politisasi agama menjadi tren. Ya dulu waktu ketika musim-musim kayak begini nih tahun politik, ini nanti agama menjadi tren untuk tujuan-tujuan politik. Kita lihat para kontestan pilkada dan pilpres masif mengusung politik identitas dalam kampanye mereka. Ya, kita lihat beberapa menggunakan basis tempat ibadah, politik identitas tidak bisa dicegah. Ya. Nah, ini yang perlu kita isolir ya. Makanya Menteri Agama Gusmen menyampaikan bahwa jangan sampai tempat-tempat ibadah itu dipakai untuk kampanye, dipakai untuk partai politik tertentu, digunakan untuk kampanye dan pemenangan pilpres ataupun pemenangan pilkada atau yang lain. Memang kemarin waktu peristiwa pasca pilpres 2019 masyarakat terpolarisasi menjadi dua ya, dua ekstrem, ya, dua kubu ya pada saat 2019. Tapi sekarang sudah mulai ada perubahan. Artinya masyarakat sudah mulai bisa membaca. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana masifikasi, amplifikasi, atau publikasi terkait dengan moderasi beragama ke masyarakat sudah semakin banyak dikenal. Jadi artinya orang berperilaku, beragama, menggunakan agama itu bagaimana bisa bersikap dengan baik, sehingga tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, ya. Jadi beragama yang bagaimana dia meyakini agamanya, kemudian menghormati orang yang beragama lain. Jadi konsepnya di situ. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan hukum ya. Media sosial menjadi sarana penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita lihat hoax itu ada di mana-mana sebenarnya. Tetapi kalau sudah di dalam media sosial itu adalah sudah tertulis dan konten itu akan tersimpan dan metadata itu akan bisa dimunculkan kembali. Ini tidak bisa tidak. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menuliskan dalam platform media sosial Bapak Ibu, itu akan tersimpan di dalam storage ataupun di dalam web service. Ya, medsos menjadi sarana penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Dan ketika ada informasi hoax itu, anehnya masyarakat mudah terhasut. Masyarakat kita itu, orang Indonesia itu orangnya, tipikalnya adalah orang yang husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik.
Makanya ketika berprasangka baik ketemu orang luar negeri itu, wah, kita ramah, senyum gitu. Senyum, sapa, tegur gitu. Atau ketemu dengan siapa saja, senyum, sapa, tegur gitu. Kita itu termasuk tergolong orang-orang yang husnudon, atau orang yang berprasangka baik terhadap orang lain. Dan tipikal atau secara sosiologis, psikologis kondisi masyarakat kita itu seperti itu, ketika ada berita-berita hoax, kita mudah terhasut. Makanya kadang kita tergiring oleh informasi yang tidak benar atau hoax itu, tergiring arah ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Dan ini pemerintah sudah ada memunculkan undang-undang ITE ya. Jadi undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang mengatur juga bagaimana orang bermedia sosial ya. Jadi maka tidak boleh sembarangan. Artinya ketika kita membuat ujaran, membuat kata-kata yang tertulis di dalam platform media sosial kita, kemudian itu ternyata dianggap menyinggung dan secara undang-undang ITE itu melanggar, maka itu bisa diproses secara pidana. Beberapa kasus konflik keagamaan yang melibatkan kelompok masyarakat beragama ya, konflik komunal masih sering terjadi. Inilah yang menjadikan latar belakang kenapa sih moderasi beragama itu muncul. Dari segi hukum, beberapa konflik keagamaan sering terjadi dan melibatkan masyarakat beragama. Artinya orang kalau sudah konflik atas nama agama itu sangat sumbu pendek, artinya sangat sensitif ya, sensitif sehingga orang bisa melakukan gerakan secara komunal, secara masif atas nama agama untuk melakukan konflik atau berseteru dengan lawannya. Berikutnya beberapa kasus intoleransi ya masih banyak terjadi dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Nah inilah Bapak Ibu, maka kelompok minoritas masih belum mendapatkan perlindungan yang semestinya ya. Artinya apa? Artinya kelompok minoritas, misalnya minoritas agama A di daerah kawasan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan lain-lain, ya, di Papua. Yang minoritas itu belum mendapatkan perlindungan yang semestinya. Artinya apa? Masyarakat kita masih berperilaku tidak menghargai kepada kelompok-kelompok minoritas. Inilah makanya muncul istilahnya moderasi beragama. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah di aspek keamanan. Ini sampai kepada perkembangan ke dunia internasional ya, di dunia seperti pasukan koalisi yang didukung Amerika Serikat sukses menghancurkan kelompok ISIS. Ini juga berpengaruh juga terhadap situasi keamanan global, keamanan dunia. Kejatuhan ISIS di Suriah dan Irak bisa memicu kemunculan basis teroris baru di kawasan lain, terutama di Asia Tenggara. Nah, ini sehingga pemerintah perlu terus bersiaga menghadapi kemungkinan kembalinya ex-ISIS asal Indonesia. Nah, ini kan beberapa masyarakat kita ada yang secara sukarela dia datang ke negara-negara lain untuk bergabung dengan ISIS, kemudian ISIS terkalahkan, mereka akhirnya kemudian kembali ke tanah air lagi. Nah, ini kan bisa menjadi pemikiran, idenya, gagasannya itu masih muncul dan mengakar, itu bisa menjadi pemicu terhadap munculnya basis teroris baru di kawasan kita. Kemudian melalui kebebasan media, berbagai paham dan ideologi dari luar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kita dengan device ini, Bapak Ibu, bisa melihat, bisa melakukan Google Search ya, atau dengan engine search ini kita bisa mencari apa saja di sini ya, itu ada. Nah, inilah bagaimana kita bisa memberikan filter, memberikan seleksi terhadap informasi dan konten yang ada di dunia maya. Berikutnya ya, walaupun organisasi HTI telah dibubarkan oleh pemerintah, tetapi ideologinya juga tidak mati. Kita masih melihat beberapa ideologi-ideologi
Hizbut Tahrir Indonesia itu masih muncul di beberapa daerah, dan ini harus kita waspadai. Makanya disinilah pentingnya bagaimana moderasi beragama. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang moderasi beragama, itu artinya Bapak Ibu sudah secara praktiknya sudah mengimplementasikan bagaimana orang berhidup berdampingan antara agama yang satu dengan agama yang lain, saling menghormati, menghargai, saling membantu ya. Di Boyolali, Bapak Ibu, di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, itu setiap tahun ada kegiatan Idul Fitri. Nah, ketika Idul Fitri, itu lingkungan di situ ada masyarakatnya, Hindu, Muslim, ya. Itu mereka berbaur, membuat kue, saling memberi kue, ya. Kemudian mereka juga saling menjaga antara yang satu dengan yang lain. Ketika hari Idul Fitri, hari besar umat Islam, mereka membantu. Kemudian ketika orang Hindu itu ada kegiatan hari besar Hindu, umat Muslim juga membantu. Ini terjadi. Maka disinilah fungsi dari moderasi beragama. Orang beragama keyakinannya masing-masing, silahkan. Kemudian menyembah kepada Tuhannya masing-masing, silahkan. Tapi dalam hidup kemanusiaan, saling menghormati, menghargai, gotong royong, kerukunan, ya, itu adalah sebagai misi atau tujuan moderasi beragama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini kemudian kita akan masuk kepada arah kebijakan pembangunan agama. Jadi dalam konteks ini ada 6 titik tekan. Ya. Yang pertama, bimbingan dan pembinaan keagamaan belum efektif dalam meningkatkan akhlak dan karakter bangsa. Disinilah peran Bapak Ibu ASN yang ada di dalam Kementerian Agama, bagaimana bisa memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat supaya mereka memiliki akhlak dan karakter bangsa, yang dimana Indonesia yang terkenal dengan masyarakatnya santun, masyarakatnya rukun, ya, itu bisa terimplementasikan sebagai wujud dari kontribusi kita sebagai ASN di lingkungan kita masing-masing. Nah, inilah makanya perlunya peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Jadi karena agama-agama yang ada di Indonesia itu, dan semua agama saya kira tidak mengajarkan kepada keburukan. Mereka, agama itu akan mengajarkan kepada kebaikan. Bagaimana menjaga jiwa, bagaimana mereka agama itu menyampaikan kedamaian antara satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, pelayanan kehidupan beragama belum optimal. Ya, ini memang kondisi yang beberapa tempat dan daerah yang masih dalam kondisi seperti ini juga masih ada, sehingga ini pelayanan kehidupan beragama memang masih belum optimal, sehingga itulah menjadi penyebab terjadinya friksi, terjadinya konflik di grassroots gitu, di masyarakat. Maka di sini perlu peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Yang ketiga, keterbatasan sarana prasarana haji dan petugas haji. Nah, ini juga menunjukkan kita lihat bagaimana pelaksanaan haji, kemudian posisinya antrinya nunggu lama. Ini adalah bagian dari problem yang setiap saat kita hadapi. Berikutnya, harmoni sosial dan kerukunan umat beragama. Di situ sering terjadi konflik atas nama agama, kemudian atas nama kepercayaan masing-masing. Itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tidak hanya di beberapa lokasi saja, dan sebagian besar terjadi antara yang minoritas dan mayoritas, bisa terjadi konflik di grassroots. Ini adalah proyek prioritas, ya. Proyek prioritas di Kementerian Agama untuk RPJMN keempat tahun 2020 dan 2024. Nah, ini kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita prioritas pengaruh utamaan dan kaidah RPJMN 2020-2024 ini Bapak Ibu, di mana dalam RPJMN keempat 2024 itu adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Nah, ini pengaruh utamaannya ada kesetaraan gender, kemudian pembangunan berkelanjutan, ya, sustainability development itu,
kemudian tata kelola, governance, dan modal sosial budaya, serta pembangunan transformasi digital. Nah, ini pembangunan transformasi digital juga bagian dari program strategis 7 program strategis Kementerian Agama ya, transformasi digital. Salah satu transformasi digital itu bagaimana bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara utuh, penuh, tepat, efektif, ya, akurat, ya, dan dipercaya gitu, sehingga mendekatkan layanan kita Kementerian Agama kepada masyarakat. Kemudian kaidah pembangunan RPJMN 4 2020-2024 adalah membangun kemandirian, menjamin keadilan, menjaga keberlanjutan. Ini sustainability dan keadilan ya di justice itu, dan serta membangun kemandirian ya. Dalam prioritas RPJMN 2024 itu muncul kemudian memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Seperti pembangunan kemarin yang sudah dilakukan oleh Kemenpu Marves, di mana memprakarsai untuk bagaimana wisata religi ya yang ada di Candi Borobudur, di mana sejumlah 60 juta penduduk Buddha itu di dunia itu bisa berkumpul di Borobudur setiap tahunnya. Itu adalah bagian dari pengembangan ketahanan ekonomi pertumbuhan yang berkualitas di bidang pariwisata, yakni wisata religi. Jadi karena Candi Borobudur itu tidak sekedar sebagai aset budaya, kekayaan budaya kita ya, bahkan kekayaan dunia, tetapi juga sebagai tempat untuk beribadah umat Buddha gitu. Sehingga di situ ada pengembangan wisata religi. Saya kira untuk hal-hal yang ini bisa nanti Bapak Ibu bisa bisa dibaca sendiri. Nah, ini sekarang kita masuk kepada bagaimana sih visi misi Presiden kita dulu adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Maka di dalam konteks misinya, kemudian program aksinya, muncullah restorasi, toleransi, dan kerukunan sosial. Salah satunya di sini adalah memperkuat moderasi sebagai karakter beragama bangsa Indonesia. Ini yang diarsir warna hijau ya. Itulah salah satu bagaimana program prioritas ya, program prioritas dan kegiatan prioritas ya yang dijadikan sebagai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama ya, yang memiliki fungsi keagamaan dan pendidikan keagamaan ya, fungsi agama dan pendidikan keagamaan itu adalah yang diarsir warna hijau. Di situ salah satunya memperkuat moderasi atau wasatiyah sebagai karakter beragama bangsa Indonesia. Artinya Indonesia dengan negara Pancasila, kemudian mengakui adanya beberapa agama, dan negara kita juga berdasarkan Pancasila itu, kemudian beberapa agama yang sudah diakui, ada 6 agama, dan itu dalam konteks itu mereka percaya terhadap keyakinannya masing-masing, tetapi di situ bagaimana memperkuat, saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Nah, disinilah perlu juga dirawat. Makanya di sini ada di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, salah satunya ada beberapa program prioritas, kemudian kegiatan prioritas. Dan berikutnya untuk memperkuat modal sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah, dan kebinekaan yang ika. Nah, ini program prioritas 2, kemudian kegiatan prioritas 1-nya sama program prioritas nasional 1. Ya, ini yang nomor 2 itu masuk juga dalam kategori program prioritas nasional 1. Kemudian yang berikutnya menjadikan ASN, TNI, dan Polri sebagai teladan perekat NKRI. Nah ini, jadi Bapak Ibu adalah masuk di dalam kategori yang ketiga. Jadi sebagai perekat NKRI, jadi sebagai program prioritas ketiga dan kegiatan prioritas kedua, serta masuk dalam program prioritas nasional kedua. Kemudian memperbanyak program pertukaran pemuda lintas agama, lintas etnis dan budaya, lintas segmen sosioekonomi, dan lintas wilayah. Ini adalah bagian yang menjadi titik berat atau titik tekan kita dalam proses pembangunan nasional RPJMN 2020-2024.
kemudian memperkuat FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian meningkatkan kesetiakawanan sosial antar warga. Baru berikutnya di sini. Dalam analisis situasi dan isu strategis pembangunan agama dan kebudayaan, masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat. Ya. Jadi orang masih menganggap agamanya, mereka meyakininya, kemudian istilahnya membuat agama yang tidak diyakininya itu sebagai agama yang keliru, agama yang salah gitu ya. Jadi mereka harus meyakini agamanya masing-masing, silahkan, tetapi tidak boleh mencederai orang yang beragama lain. Inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Bagaimana dalam kehidupan beragama itu harus yang inklusif, kemudian toleran. Ini adalah untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Ini bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di bidang pembangunan agama dan kebudayaan. Kemudian berkembangnya paham dan praktek beragama yang tidak sejalan dengan pesan-pesan profetik ya, profetik kitab suci. Artinya kitab suci yang berbasis ada nabinya itu kadang pesan-pesan yang ada di dalam kitab tersebut itu ditafsiri oleh beberapa individu yang secara ketentuan itu sebenarnya tidak memiliki hak atau tidak memiliki kemampuan kompetensi untuk menafsirkan. Nah, itu akan menjadi pembiasan terhadap kitab suci yang sudah dibangun. Kitab suci yang sudah disampaikan oleh profet, oleh nabi. Kemudian indeks kerukunan umat beragama mengalami penurunan dari 75 pada tahun 2015, kemudian 70 pada tahun 2018. Tetapi di tahun ini, alhamdulillah, indeks kerukunan umat beragama kita itu naik ya. Jadi ada sekitar skornya 80-an. Bapak Ibu, kita masuk ke urgensi moderasi beragama ya. Dalam konteks moderasi beragama itu ada Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2019 tentang tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2011. Jadi ini runtutan rentetannya. Ya. Saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nih yang kedua nih, terutama nih, menjadikan moderasi beragama sebagai ruh dalam setiap program dan kegiatan bagi umat, di antaranya dengan mengoptimalkan peran dosen, ya, guru, penyuluh agama, pengawas pendidikan, dan penghulu dalam mendukung moderasi beragama serta menerjemahkan dalam bentuk nyata. Artinya Bapak Ibu punya peran strategis di lingkungannya masing-masing untuk bisa memberikan bagaimana konteks berperilaku dan beragama di lingkungan kita masing-masing. Ya, itu tadi dengan sikap instrumen 4 tadi. Jadi komitmen kebangsaan, kemudian anti kekerasan, kemudian toleransi, ya, kemudian menerima produk-produk budaya, itu adalah yang perlu ditekankan dan perlu disampaikan di lingkungan kita masing-masing. Kemudian mendorong peran serta ASN Kementerian Agama dalam mengkampanyekan moderasi beragama pada masyarakat. Nah, ini ada satu kewajiban bagi Bapak Ibu untuk bagaimana menyampaikan moderasi beragama, yaitu tadi prinsipnya, prinsip 4 pilar tadi. Jadi komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, kemudian menerima budaya-budaya yang ada, itu sebagai konten atau sebagai instrumen yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga di lingkungan sekitar kita tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, damai, sejahtera di antara kita. Saya kira yang ini nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan sendiri. Nah, ini di tahun 2023 Bapak Ibu ya, program prioritas Menteri Agama tahun 2023 ya. Ini program prioritasnya dengan nilai 1,135 T ya, Bapak Ibu. Di situ ada penguatan moderasi beragama 165 miliar ya. Kemudian transformasi digital 196 miliar. Revitalisasi KUA ada 600 miliar. Kemudian Religiosity Index itu ada 2,7 miliar.
kemudian kemandirian pesantren ada 140 miliar, dan Cyber Islamic University 29 miliar. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semuanya semoga sehat walafiat, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Amin. Mas Hadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, kami sampaikan kepada Bapak Kepala Biro yang telah memberikan materi. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, materi ini, semoga mendapatkan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera.